Pemuda merendam sebuah giok ke dalam air. Selanjutnya, dia kemudian menyodorkan kepada kakek yang lumpuh di sampingnya. Asalkan dia meminum air ini, dia bisa berdiri kembali. Kakek itu ragu-ragu meminumnya. Namun, di detik berikutnya, kakinya yang lumpuh selama 10 tahun, ternyata mulai merasakan. Ternyata, giok ini telah diwariskan selama 2000 tahun. Dan pemuda ini adalah putra ke-9 yang datang dari masa lalu 1000 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari pemuda bertemu dengan orang tua kandungnya. Hari untuk mengenali satu sama lain. Dia tinggal di desa selama bertahun-tahun. Dia sangat penasaran dengan kereta ini. Siapa sangka, baru saja turun dari kereta, pelayan rumah langsung menunjukkan wajah tidak senang padanya. Bahkan memanggil namanya langsung. Menuduhnya terlambat setengah jam. Pemuda itu langsung menamparnya. Semua pelayan tidak terpisah. Dia seharusnya mengajarinya aturan dengan baik. Sekarang wanita itu benar-benar patuh. Tak lama kemudian, pemuda itu tiba di ruang tamu. Ibunya juga melihatnya. Anak sendiri yang sudah lama terpisah. Tak disangka, anak angkat di rumah datang berlari. Dia langsung berkata kepada pemuda, "Nanti tolong jaga dia baik-baik." Pemuda itu langsung bisa melihat, orang ini licik. Namun dalam hal bermain licik, dia memang jauh lebih buruk dibandingkan kakak raja di kehidupan sebelumnya. Lalu dia berkata dengan tenang, "Kakak laki-laki seperti ayah. Kakak akan mengajarkanmu dengan baik di masa depan." Kakek segera memerintahkan orang untuk menyiapkan kamar bagi pemuda. Siapa sangka, adik angkat justru berkata bahwa kakak baru saja kembali. Dia juga tidak pernah bersekolah. Jika dia kehilangan sopan santun di depan tamu, bukankah itu berarti Anda tidak mengajarnya dengan baik? Dia memanfaatkan kesempatan untuk menyarankan agar pemuda tinggal di luar. Tak disangka, pemuda itu malah langsung setuju. Meskipun dia terasing di luar, namun dia juga ingin membantu keluarga Xiao. Kakek melihat pemuda itu bicara dengan fasih dan berwibawa. Pengertian, sangat menghibur. Kebetulan membuat pemuda itu ikut dengan dirinya untuk tampil di pesta ulang tahun keluarga Ning. Sementara itu, adik angkat di samping juga ingin menyenangkan kakek. Segera dia membawa sebotol minuman mahal. Ini adalah salah satu dari 10 anggur terkenal. Anggur Dukaong. Kakek sedang bersiap untuk mencicipinya. Namun, di detik berikutnya, minuman ini tidak bisa diminum. "Pemuda, apa yang kamu lakukan?" Segera minta maaf kepada kakek. Mungkin kakak yang tergoda juga ingin mencicipi anggur Dukaong ini. Lagi pula dia tinggal di desa. Bahkan makanan pun harus berebut dengan orang lain. Pemuda segera berkata bahwa ini adalah sebotol racun. Ini adalah dari 2000 tahun yang lalu. Dikhususkan untuk menghukum para pengkhianat. Dalam waktu kurang dari 1 napas, bisa mati. Bisa coba dengan hewan apapun untuk mengetahuinya. Kakek segera memerintahkan kepala pelayan untuk membawa minuman dan mencobanya. Sepupu masih mengklaim, minuman ini pasti tidak ada masalah. Namun tiba-tiba kepala pelayan berlari masuk, memberitahu kakek bahwa minuman ini benar-benar mengandung racun. Yang membuat saudara angkat langsung berlutut, mulai mencari alasan untuk membebaskan diri dari masalah. Kakek ingin memberi penghargaan kepada pemuda, tanah senilai 200 juta di selatan kota, dan mengusulkan agar dia tidak perlu pindah untuk tinggal. Segera memerintahkan seseorang untuk mengganti pakaian tuan besar, bersiap untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Ning. Dengan cepat, pemuda turun dari lantai 2 dengan pakaian yang megah. Ternyata berwibawa, penampilannya luar biasa. Banyak orang datang ke keluarga Ning. Pesta ulang tahun kakek. Tak disangka, sepupu justru ingin mengingatkan pemuda. Sebaiknya tutup mulut sebentar, agar tidak melakukan hal yang memalukan. Adik begitu berpengalaman. Apakah dia sudah melakukan banyak hal? Tentu saja saya tidak. Saya sejak kecil menerima pendidikan aristokrat. Pendidikan aristokrat seperti apa? Bahkan tidak bisa membedakan racun. Atau apakah kamu terlalu bodoh? Pergi sana. Kakek jelas-jelas adalah adik dari kakak. Yang lebih muda tidak boleh membantah yang lebih tua. Kakek, saya tidak mengajarkan adik dengan baik. Saya mewakilinya untuk meminta maaf kepada Anda. Anak ini bisa diajari. Berpikir keras. Pelayan wanita keluarga Ning datang untuk menyampaikan pesan kepada nona besar. Kakek mengharuskan dia untuk memilih suami di pesta ulang tahun kali ini. Dengan ramai membicarakan, tak disangka, wanita itu tiba-tiba memiliki ide aneh. Pemuda di samping itu justru memperhatikan, menukar identitas dengan pelayan wanita. Kebetulan bisa mengamati para pemuda itu. Dan para pemuda kaya ini, berpikir keras, juga ingin menjalin hubungan dengan keluarga Ning. Satu persatu maju, menawarkan hadiah yang mereka bawa kepadanya. Mereka berbicara dengan ramai. Pelayan wanita itu jadi bingung. Namun, pemuda di samping memperhatikan giok yang dikenakan oleh nona besar. Ini adalah pemberian dari ayahanda di kehidupan sebelumnya. Neraka 9 naga. Mengapa bisa dikenakan olehnya? Namun wanita itu memberitahu pemuda, ini adalah pusaka keluarga kami. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Pemuda itu hendak menjelaskan asal-usul giok ini. Namun, saudara angkat justru datang untuk merusak suasana. Mengklaim pemuda itu hanya seorang kampungan. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan harta barang murahan yang dibawa oleh seorang pelayan wanita? Masih di sini berbicara dengan sombong. Pemuda itu segera meminta saudara angkatnya untuk meminta maaf. Namun saudara angkatnya tidak hanya tidak meminta maaf,
Dia bahkan mengklaim bahwa pemuda itu harus bisa memukulnya. Memanggilmu kakak adalah untuk memberimu muka. Keluar. Kamu mengira kamu siapa? Kalau berani, pukul aku. Pukul aku. Xiao Yang, kamu gila. Apakah kamu benar-benar berani memukulku? Memukulmu, lalu bagaimana? Kakak laki-laki seperti ayah. Kamu telah merusak muka keluarga Xiao di luar. Aku sebagai kakak akan mendidikmu. Apakah itu salah, kamu? Semua, mohon maaf. Tadi, adik saya berbicara sembarangan. Telah menyinggung semua orang. Mohon semua orang untuk memaafkan. Saya rasa kamu memukul dengan baik. Itu adalah Xiao Zihao yang tidak menghormati kakaknya. Tidak mematuhi aturan. Nanti jika dia mengadukan sembarangan, aku akan membantumu sebagai saksi. Saudara angkat segera berlari ke depan orang tuanya. Menuduh pemuda itu adalah orang liar dari desa. Mengklaim bahwa dia dipukuli itu bohong. Tapi memang benar bahwa keluarga Xiao merasa malu. Dan pemuda itu juga mengakui, dia sendiri yang memukul saudara angkatnya. Ayah segera menuduh pemuda itu mengacau di pesta ulang tahun. Segera pergi meminta maaf kepada Tuan Besar Ning. Orang tua tidak merasa malu karena saya, tapi karena adik. Dia yang memprovokasi dengan omong kosong terlebih dahulu. Saya juga melakukannya untuk menjaga muka keluarga Xiao. Saat itu ada banyak orang yang hadir. Semua bisa menjadi saksi. Baiklah, maka cari saksi untuk membuktikannya. Di mana para saksi? Kakak, tidak ada yang bersedia bersaksi untukmu. Jelas kamu yang menjadi gila dan memukul orang lain.